Halo, perkenalkan nama saya Ananda Muhammad Fauzan Aslam dari Rombel K8 NPM 2501030078. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana mengaplikasikan Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Yang pertama, berdasarkan data sel yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengelolaan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Oke, tadi kan kita disuruh untuk mencari tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi tapi tingkat stres juga sangat tinggi ya di Departemen Legal. Untuk caranya itu ada dua, yaitu menggunakan filter dan menggunakan rumus countif. Yang pertama kita cari dari cara filter dulu ya guys. Ini kan ada di G ini kan terdapat departemen. Nah ini kita menggunakan filter, lalu seleksinya dihapus dan klik yang legal, lalu OK. Untuk yang kedua kita mencari tingkat stres. Tingkat stres itu ada di kolom M. Sama seperti tadi, selekalnya dihapus, lalu pilih yang tertinggi 5. Kemudian setelah itu kita ke kolom W ini. Di kolom W ini juga sama seperti tadi, pilih yang tertinggi. Nah, ini sudah ketemu hasilnya dan cuma ada satu. Cara yang kedua, kita menggunakan rumus countif. Oke, langsung saja menggunakan rumus countif, kita pencet sama dengan lalu ketik countif ya, lalu cari menu departemen yaitu di G, pencet aja, lalu titik koma, pilih yang legal, titik koma lagi, kita cari yang stres, ini ada di M, klik aja, lalu titik koma, pilih yang kelima. Lalu kita cari job station, itu ada di kolom W, titik koma dulu, W baru pilih yang 5, lalu kita tutup kurung, enter, dan ini ketemu ya guys, 1. Yang kedua aku akan mengajari untuk ini ya guys, yang B. Oke, kita baca aja. Yang B itu gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis data yang Anda lakukan. Oke, kita langsung saja ke Excel. Untuk cara tersebut kita menggunakan pivot table aja untuk mengefisiensi waktu. Lalu kita cari ke insert, klik pivot table, pilih yang from table atau range, lalu ini kita blok sampai bawah. Bersabar. Nampaknya datanya banyak sekali ya.
stop, lalu oke. Kita pilih yang pertama marital status, dan yang kedua kita pilih untuk yang value kita pilih experience. Klik. Nah, untuk experience-nya ini kita setting ya guys ke average dan oke. Dan kita lihat hasilnya. Nah, dan hasilnya adalah ini ya guys. Lanjut, di sini aku akan mengajari tentang mencari job level dengan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke, langsung saja kita pergi ke menu Excel. Kita geser dulu, pilih insert seperti tadi, lalu pilih pivot table, from table atau orange, klik new worksheet, lalu klik, kita blok semuanya seperti tadi sampai W, lalu blok ke bawah. Kalau sudah sampai bawah, kita sampai sini aja, klik, lalu oke. Nah, tadi kan kita disuruh mencari job level dan work life balance. Kita cari di sini, disingkat menjadi WLB. Klik. Nah, di menu value ini kita ganti settingannya menjadi average, lalu oke. Nah, yang kedua kita cari physical activity hours. Ini kita tarik ke value. Nah, ini kan sudah, kita ganti settingannya juga ke average, lalu oke. Nah, ini sudah average semua ya guys. Lalu kita copy aja, lalu kembali ke data tadi, kita scroll ke atas, geser, kita paste, dan ini hasilnya. Untuk rata-rata tertinggi di average of physical itu menurut saya adalah di lead, dan untuk rata-rata tertinggi di WLB itu di mid. Lanjut untuk yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga itu kita disuruh untuk membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen. Di setiap batang dibagi menjadi 3 level, yaitu job level dengan dilengkapi judul, label sumbu, dan legenda yang keras. Untuk itu kita langsung aja ke Excel. Untuk membuat tabel, kita kembali lagi memakai rumus pivot table. Kita bisa ke menu insert, lalu pivot table seperti tadi, from table and ranks, lalu kita blok semuanya sampai kolom W, dan kita geser ke bawah sampai mentok. Oke, kalau udah sampai sini, klik lalu oke. Kita ke atasin
dulu biar bisa lihat tabelnya. Nah, tadi kita disuruh untuk mencari job level. Job level kita masukkan ke menu kolom, lalu kita cari departemen. Kita masukkan ke menu round, lalu yang terakhir kita cari MPL ini ke value. Nah, lalu kita ubah settingannya ke zoom, benar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita ganti ini ke grafik. Untuk mencari grafik kita menukan ke insert, lalu pilih ini, lalu yang bagian ini. Untuk menambahkan label kita klik ini, kita pastikan chart title, data label, grid, linus, dan legend akses tampilkan semua. Lalu kita rename ini data karyawan berdasarkan departemen dan job level. Nah, sudah kita pindah biar tidak tertumpuk. Nah, berdasarkan grafik ini, yang tertinggi itu ada di inter atau freezer. Untuk yang rendah itu ada di AR. Oke, kita tutorial yang terakhir yaitu kita disuruh melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak. Dan yang kedua, kita disuruh untuk melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Untuk itu kita langsung aja ke Excel, kita tulis lembur tidak lembur. Oke, untuk mencarinya kita pergi ke menu FOD, kita filter hanya ke false saja, lalu oke. Kita copy bagian job station sampai bawah ya teman-teman. Kita copy bagian job station sampai bawah ya teman-teman. Kalau udah, kita Ctrl+C copy, lalu pergi ke atas lagi, kita paste di sini pakai Ctrl+V. Nah, kalau udah, kita cari yang tidak lembur, kita ganti ini ke true. Kalau udah, kita Ctrl+C copy, lalu pergi ke atas lagi, kita paste di sini pakai Ctrl+V. Nah, kalau udah, kita cari yang tidak lembur, kita ganti ini ke true, lalu kita sama seperti tadi.
C. Kita kembali lagi ke atas. Nah, sesudah semua di copy seperti ini, kita pergi ke menu data, lalu data analis. Kita cari yang paling bawah ini. Oke. Nah, untuk variabel ring 1 kita ambil yang ini. Yang kedua, kita beri ke atas lagi, cari yang tidak lembur. Klik. Nah, kita beri label. Lalu kita pencet yang output range. Lalu kita pencet ini, klik kolom kosong. Kita bawa ke atas dulu. Di sampingnya sini, lalu oke, kita langsung lanjut aja ke berikutnya. Kita tulis beban kerja, lalu untuk yang sebelahnya kita tulis kepuasan kerja. Itu kita geser ke kiri, kita cari kolom I, kita seret ke bawah. Menungguan waktu yang lama ya, karena ini nyeret ke bawah lagi seperti tadi. Oke, kita tunggu sampai bawah. Nampaknya masih lama ini. Stop kelewatan. Stop. Lalu kita Ctrl+C, copy dan kembali ke atas. Kita cari kolom kosong dan paste, Ctrl+V. Lalu kita lanjut mencari yang sebelahnya. Kita cari yang menu W, kita copy lagi. Oh, terjadi kesalahan, kita manual saja. Seret ke bawah. Si lama ini. Stop. Yap. Kita Ctrl+C, kembali ke atas lagi, sebelahnya Ctrl+V. Yap, sudah. Lalu langkah berikutnya, kita menu ke data, kita data analis, kita cari korelasi mana ya. Nah, yap, oke.
kita isi lagi, kita blok, scroll ke bawah, sampai bawah. Terus ke bawah sampai bawah pokoknya. Kita tunggu lagi. Yuk. Sedikit lagi nampaknya. Dan yap, kita beri kolom. Lalu kembali ke atas lagi. Kita cari yang kosong, kita klik lagi untuk ini dan ini. Oke. Nah, inilah hasilnya ya kawan-kawan. Berarti dapat kita sampulkan, yaitu berdasarkan data hasilnya adalah positif, lemah, karena semakin tinggi beban pekerjaan yang tinggi, maka tingkat kerja seseorang karyawan semakin lemah. Untuk yang sebelahnya kita geser lagi, kita simpulkan bahwa dari data tersebut ada perbedaan yang signifikan